Kembali Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro menegaskan akan melawan keputusan pemerintah yang membubarkan Front Pembela Islam. Dalam waktu dekat, FPI rencananya akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, Jakarta. Oh, tidak masalah, nanti kita gugat secara hukum karena ini sudah proses hukum, kita akan PT UN kan terhadap putusan tersebut. Berarti rencananya lagi proses apa nih sekarang sebelum menuju ke pengajuan itu? Kita mau ketemu dengan tim hukum untuk mempersiapkan nanti proses gugatan PT UN. Rencana gugatan mau dilayangkan kapan? Iya, cepatnya. Saudara, pemerintah menyatakan dalam surat keterangan terdaftar SKT yang menyatakan bahwa FPI terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang hanya berlaku hingga 20 Juni 2019. Hingga kini, FPI belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT atau surat keterangan terdaftar. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara, Front Pembela Islam FPI berdiri di Indonesia sekitar 22 tahun sejak 1998. Deklarasi awal Front Pembela Islam atau FPI berlangsung pada 17 Agustus 1998 di Pesantren Al-Ulum, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. 3 deklarator awal FPI antara lain Rizik Syihab, kemudian ada almarhum Kiai Haji Cecep Bustomi, dan Kiai Haji Idrus Jamaluil. Susunan kepengurusan FPI periode 2015-2020 yang terakhir ini terdiri dari 50 orang pengurus. Seluruhnya terbagi dalam Dewan Pengurus Tanfidz DPP FPI dan Majelis Syuro DPP FPI. Pada 2014, jumlah anggota FPI diklaim mencapai 7 juta orang. Seluruhnya tersebar dari Aceh hingga Papua. Dari situs FPI online, sejumlah sayap organisasi FPI antara lain Hilmi untuk Gerakan Kemanusiaan, Front TV, kemudian LDF Dakwah, MPI Mujahidah, ini untuk kaum perempuan, FSI untuk kalangan santri, ada pula FMI yakni Front Mahasiswa Islam atau SPF, Serikat Pekerja FPI. Ada juga BHF, Bantuan Hukum Front, kemudian LEF, Lembaga Ekonomi Front, dan BAS untuk Badan Amil Zakat atau untuk zakat. Ya. Dan saudara, saya akan lanjutkan dialog saya dengan Pak Sugeng Purnomo dari Kementerian Polhukam. Lalu ada Bung Imam Prasojo. Saya ingin bertanya kepada Bung Imam langsung. Bung Imam, ini apa yang kemudian terjadi pada hari ini? Ini melibatkan sebuah ormas dengan jumlah yang diklaim 7 juta orang. Pertanyaan saya, akankah ada gejolak sosial di depan? Ya, saya berharap ya dalam situasi pandemi seperti ini ada masa-masa cooling down lah. Kita saling kontemplasi lah tentang sebetulnya kemana arah kita. Dalam situasi seperti ini, dalam kita sedang menghadapi ujian yang berat ya, harapan kita ada tenggang waktu lah untuk kita tidak bergejolak ya, apalagi dengan mengumpulkan massa yang itu akhirnya akan mengorbankan banyak pihak karena tertular ya, karena ancaman COVID. Itu yang pertama. Nah, kalau ada yang ingin menggugat, saya kira sah-sah saja. Ya.
asal tidak mengundang atau melibatkan massa sebagaimana yang sudah terjadi. Nah, ini pendewasaan seperti itu saya kira penting dan juga tanggung jawab sebetulnya siapapun. Nah, saya kira kalau itu bisa dilakukan ya, sambil kita juga merenungi bahwa verbal violence ya, kekerasan verbal yang seringkali juga ditindaklanjuti dengan kekerasan fisik, kalau itu terus-menerus dilakukan, kita sudah banyak contoh ya di negara-negara, apalagi Timur Tengah, itu akan menjadi sebuah lingkaran kekerasan yang sulit sekali untuk dihentikan, dan bisa jadi dalam situasi pandemi seperti ini kita lumpuh sebagai bangsa kalau itu dilakukan. Oleh karena itu saya sih berharap seluruh pimpinan ya, baik itu para elit yang selama ini sudah menjadi pimpinan-pimpinan masyarakat dan juga ini non formal ya, artinya di luar pemerintah maksudnya ya? Ya, di luar pemerintah. Karena di luar pemerintah ini juga kan bisa tubrukan antara organisasi massa satu dengan yang lainnya. Ya. Ini kan seperti kayak konfliknya seperti vertikal. Padahal ini potensi horizontal juga tinggi. Oleh karena itu kalau tidak segera cooling down, ya kita udah punya banyak sekali pengalaman tentang konflik horizontal. Apa yang harus dilakukan Mas Imam soal ini? Kenapa? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah soal ini? Ya pertama ya, ini keputusan sudah diambil ya, upaya-upaya untuk transformasi ya, transformasi massa ini kan tentu juga energinya jangan terus difokuskan ke hanya masalah ini. Makanya ini cooling down menjadi sangat penting. Ya. Nah, di situasi pandemi ini tentu banyak sekali aktivitas positif yang bisa dilakukan. Transformasi energi kekerasan, transformasi energi konflik, itu harus difikirkan betul. Oleh karena itu pemetaan menjadi sangat penting. Nah, pada saat yang sama, elit-elit di dalam organisasi massa juga harus berpikir bahwa kalau ini dilanjutkan, ya akan berhadapan juga dengan kekuatan-kekuatan, satu kekuatan organisasi lain di dalam masyarakat, dan juga lembaga-lembaga yang bisa jadi punya kekuatan fisik. Ya, Anda mau mengatakan kalau FPI ini bergerak maka bisa jadi akan terjadi benturan, maka harus dikedepankan kedewasaan di sini, kematangan. Iya, betul. Jadi kalau kita tidak bisa menahan diri, ya sangat mungkin menjadi horizontal. Dan kita tahu Indonesia ini Indonesia yang plural. Tetapi juga kita tahu ada kepolisian, ada TNI, yang ini adalah kekuatan pemukul, ya, yang kalau kita tidak cooling down, ya itu bisa jadi akan kemana-mana. Nah, jadi menurut saya dalam situasi pandemi ini energi harus ditransformasikan ke arah yang lain, dan pemerintah bisa jadi harus memberi fasilitas tentang transformasi positif tadi, sehingga orang tidak ke arah kemarahan yang muncul. Kalau saya baca dari apa yang kemudian pesan Anda, ini adalah tugas intelijen untuk membaca situasi dan kemudian mengelola sehingga tetap aman dan damai. Tidak hanya intelijen, saya kira mapping sosial juga perlu dilakukan, ya, dan kemudian lapisan masyarakat itu kan ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Nah, selama ini bisa jadi kita terlalu terfokus pada yang di atas. Sedangkan yang di bawah ini adalah masyarakat yang butuh bantuan secara ekonomi, dan bisa jadi secara psikologis mereka juga perlu mendapatkan ya dukungan. Nah, jadi jangan semua ini dianggap musuh. Justru transformasi itulah yang harus menurut saya kekuatan untuk meredam seluruh gejolak-gejolak. Baik. Terakhir Pak Sugeng, apa yang bisa disampaikan Pak untuk masyarakat? Ya, terkait dengan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah terkait dengan penghentian seluruh kegiatan dari FPI ini, tentu pemerintah mengharapkan kepada masyarakat tidak terpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah pernah dilakukan oleh FPI. Kalau setelah ini melakukan kegiatan, tentu konsekuensinya akan dibubarkan. Jadi tidak terpengaruh dengan kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang kedua, tentu pemerintah mengharapkan peran serta masyarakat. Seandainya ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPI yang sudah dibekukan
oleh pemerintah kegiatannya ini, diharapkan masyarakat bisa melaporkan sehingga aparat bisa lebih tahu dan bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Ini laporannya kemana Pak? Ke kepolisian terdekat atau kemana? Mungkin ada hotline dan lain sebagainya? Ya tentunya yang paling tepat adalah ke aparat kepolisian. Dan tentunya aparat kepolisian juga mempunyai kontak-kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat pada saat menyampaikan informasi yang diperoleh. Jadi bahwa per hari ini resmi kegiatan FPI seluruhnya dilarang, termasuk juga penggunaan atribut FPI. Dan ini kemudian bisa memunculkan sebuah upaya hukum baru dari PT UN atau misalnya terakhir Pak, soal penamaan yang baru yang sekarang sudah terjadi. Front Perjuangan Islam. Ya, saya ingin menyampaikan dulu begini. Apapun yang kita akan perbuat atau lakukan, kita kembali kepada niat. Niatnya ini itu apa? Itu dulu. Nah, kalau saya melihat dari tujuan organisasi kemasyarakatan, tujuan pembentukannya yang telah diatur diantaranya adalah memelihara norma, memelihara moral dan etika, dan kemudian menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau membentuk organisasi dan tujuannya untuk itu, tentu tidak ada persoalan. Nah, yang jadi masalah kan kemudian membentuk organisasi, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang justru meresahkan masyarakat, tentu akan pemerintah akan mengambil langkah-langkah hukum. Jadi ketika, saya konfirmasi Pak, penegasan bahwa ketika ada nama yang kemudian diubah dari FPI, dari Front Pembela Islam menjadi Front Perjuangan Islam, nggak ada masalah selama kemudian ditujukan untuk persatuan, kesatuan, yang kritis nggak ada masalah, tapi selama dalam koridor hukum. Tapi ketika kemudian dilakukan di luar itu, maka juga akan dilakukan tindakan yang sama. Ya, pasti. Baik. Terima kasih Pak Sugeng Purnomo, Deputi 3 dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Dan Mas Imam Prasojo, terima kasih Mas Imam atas informasinya pada Sapa Indonesia malam hari ini. Sosiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu.